ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته ومن سار بنهجه ومن تبعه إلى يوم القيامة. Para jamaah, para bapak dan para ibu serta saudara semua yang semoga Allah rahmati dan semoga Allah muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmatnya hingga pada pagi hari ini yang berkah, yang tadi sore sempat Allah guyur dengan hujannya sehingga membuat kita mungkin lelap tertidur dari malam, dan Allah masih bangunkan kita dari tidur yang gelap kita. Untuk apa? Untuk senantiasa berusaha mengisi daripada amal-amal dan pundi-pundi kebaikan. Dan insya Allah amal-amal kita, amal soleh yang kita kerjakan menjadi sebagai tabungan yang nanti Allah akan balas di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, para bapak ibu, dalam sebuah hadis dikatakan dari Muslim, wa mastamaqam fi baitin buyutillah yasnuna kitabullah wa yadarasunahu bainahum ila asma'il sakinah wa ghasyiyatuhur rahmah wa hafatul malaikah wa zakarahumullah fi man indah. Dalam hadis ini Rasulullah menerangkan dan tidaklah suatu kaum umat manusia yang mana mereka berkumpul di rumah daripada rumah Allah yang seperti sekarang ini, yang di dalamnya mereka membaca daripada kitabullah dan mereka mempelajarinya, kecuali akan datang kepada mereka, tidak akan turun pada mereka kecuali 4 hal. Ini yang Rasul SAW sampaikan kepada kita. Tidaklah suatu kaum yang seperti kita ini yang dimana kita di dalamnya membaca Al-Quran, kalau kita mempelajarinya, kecuali turun 4 hal. Yang pertama adalah nazarat alaihi sakinah. Allah Subhanahu wa taala akan apa? Menurunkan as-sakinah, yaitu ketenangan. Bapak Ibu yang Allah rahmati dan muliakan, sempat beredar berita yang beberapa bulan lalu ada artis terkenal ya, pasangan suami istri termasuk konglomerat ya, suaminya konglomerat, istrinya terkenal, menghadapi situasi yang katanya mencekam seperti ini COVID, itu gak tenang. Padahal mereka secara finansial lebih daripada kita. Akhirnya apa? Mengkonsumsi narkoba kan. Untuk apa? Katanya biar supaya saya tenang seperti itu. Nah makanya di dalam majlis seperti ini itu semuanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita apa? Ketenangan. Ketenangan daripada hiruk pikuk gitu ya. Gejala yang kita hadapi sekarang ini, dari berbagai macam keganjilan, berbagai macam goyangan-goyangan, sehingga Allah memberikan kita ketenangan dengan bermajlis ilmu. Yang kedua apa? Wa ghasyiyatuhur rahmah. Dan Allah bukan hanya menurunkan, tapi memberikan apa ya, secara luas, secara deras ar-rahmah, rahmat kepada kita semua. Dan Allah memberikan rahmatnya kepada kita secara luas, secara terus menerus, sebagai hujan kalau terus itu Pak ya. Jadi rahmat Allah itu sangat sebegitu besar. Yang ketiga adalah wahafatul malaikah. Ini ya, yang bikin kita berikan malaikat itu apa? Mengepakkan sayapnya. Jadi di sini nih, jadi yang kita nampak hadir mungkin cuma 3 soft ya, ini luar biasa sekali. Kalau satu soft belum kali 3 60 Pak ya, belum ibu-ibu di belakang. Tapi mungkin ada ribuan bahkan jutaan malaikat yang hadir menyaksikan kita dan mengepakkan sayapnya. Ya. Mengepakkan sayapnya. Bahwa maknanya mengepakkan sayap untuk melindungi atau bagaimana, yang jelas dalam teks itu malaikat mengepakkan sayapnya. Dan yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala memanggil nama kita di hadapan makhluk, di hadapan malaikat. Jadi nama kita itu disebut di hadapan malaikat. Wahai si fulan, wahai si hadir,
bermajelis ilmu. Wahai si A, si B, ya. Kalau kita saja, saya lupa ya. Dan saya berterima kasih kepada panitia Mas Niki yang telah memberi fasilitas media, kepada Bapak Takmir, Haji Afif dan yang lainnya. Itu kan kita merasa senang ya dipanggil. Padahal sesama makhluk, apalagi kalau Allah menyebut nama kita. Subhanallah. Para jemaah berbahagia, ini masih bulan Muharram ya, di mana bulan ini penuh dengan keistimewaan, dan saya akan sedikit mengulas kembali, mungkin sudah ada materi atau ada ilmu tentang daripada keutamaan bulan ini. Allah menegaskan dalam surat yang ke-9 Taubah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat yang ke-36, Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kama yuqatilunahum kafa wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu kita hafal Muharram, Safar, dan sebagainya. Ada 4 bulan yang haram. Ada 4 bulan yang haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, agama Islam ini. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi semua. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang Allah muliakan dan Allah rahmati. Jadi Allah menetapkan dalam setahun itu ada 12 bulan. Ada 12 bilangan bulan. Dan ada di antaranya 4 bulan dinamakan bulan haram. Nah ini yang menarik ya. Kalau kita mendengar ada Masjidil Haram, ada bulan haram. Ini hampir sama secara maknanya. Kenapa ada bulan haram, ada Masjidil Haram? Atau 2 kota suci Al-Haramain ya, ada 2 kota yang Allah haramkan ya, atau Allah sucikan bagi kaum muslimin, Makkah dan Madinah, ya kan? Maksudnya apa? Haram kota tersebut bagi non muslim untuk masuk, apalagi menetap di dalam Makkah dan Madinah, dan suci bagi orang muslim yang di dalamnya. Jadi seperti itu. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, bahkan Dajjal pun ketika dia berkeliling dunia kan, mencari follower gitu kan, kalau bahasa sekarang, siapa yang mau ikut aku, maka bagi mereka yang di zaman hijrah atau tetap di kota haram itu, maka dia akan selamat daripada Dajjal. Dan Dajjal akan masuk ke dalam kota tersebut. Sama juga Allah mengatakan ada 4 bulan haram. Maksudnya apa? Di sini ada dua makna. Ya, 2 makna. Yang pertama, haram bagi kita ya untuk berbuat kemaksiatan. Bahkan di bulan haram ini Allah mengajukan kita untuk apa? Untuk senantiasa berbuat amal kebajikan lebih banyak porsinya daripada bulan yang lainnya. Dan juga dalam riwayat itu disebutkan pahalanya berbuat baik amal soleh di bulan haram tersebut, pahalanya apa? Bertambah. Nah, berbanding lurus dengan perbanyak kita ibadah. Dan begitu juga larangannya. Ya, maka barang siapa yang berbuat kemaksiatan di bulan haram tersebut, maka dosanya juga bertambah atau naik, dilipat gandakan seperti itu. Adapun makna yang kedua yang dimaksud dengan haram adalah haram bagi kaum muslimin khususnya, bahkan kaum musyrikin pada saat itu untuk apa? Untuk berperang. Jadi haram di bulan yang 4 itu untuk berjihad di sabilillah, bulan damai seperti itu. Sehingga kita disyariatkan untuk berbuat amal kebajikan. Itu bisa dilihat dalam berbagai tafsir. Para jemaah berbahagia, lalu pertanyaannya 4 bulan haram itu apa saja sih? Nah, seperti itu. Ya, 3 bulan diantaranya itu berturut-turut ya, 3 bulan berturut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan
Muharram sekarang ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah bulan haji dan Muharram ya. Itu bulan haram. Artinya haram untuk berbuat kefasikan, haram berbuat kezaliman, haram berbuat fasihan ya, kejahatan, dan dianjurkan untuk berbuat kebaikan. Sehingga itu suci bagi kita bulan itu. Jadi sebenarnya bulan suci itu bukan bulan Ramadan sebenarnya. Ya, ini ada sedikit kesalahan. Tidak ada di dalam Quran maupun hadis dikatakan sahur siang, sahur Ramadan, sahur suci gitu. Bulan tidak ada. Ini hanya pemaknaan bagi kaum Nusantara mungkin ya, kaum Indonesia, bangsa Indonesia. Sebaliknya Allah bukan bulan haram atau bulan suci itu di 4 bulan tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bapak Ibu Allah muliakan, lalu sedikit saya akan bercerita tentang bagaimana di bulan Muharram ini terdapat istimewa yang luar biasa. Selain yang tadi disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36, lalu di sana juga ada ibadah ya yang masyhur dan telah kita laksanakan, di antaranya siang tanggal 10 kemarin ya, hari Kamis. Dan untuk menyelisih kaum Yahudi, karena kaum Yahudi pada tanggal 10 Muharram juga melakukan puasa haram, puasa Muharram, Asyura. Nah, untuk menyelisihinya, membedakan kita dengan Yahudi, maka Rasul mengatakan selisihilah mereka dengan puasa sebelum maupun atau setelah, silakan ya. Jadi tanggal 9 boleh, tapi kita mengambil tanggal 9. Tetapi pada saat itu Rasulullah belum sempat melaksanakan puasa tanggal 9 karena telah Allah panggil lebih dahulu. Lalu di antara keutamaan pada bulan ini, pada bulan Muharram adalah di antaranya ketika itu Nabi Adam bertobat karena penyesalannya telah melanggar perintah Allah dan memakan buah khuldi ya, buah yang Allah haramkan, maka beliau bertobat pada bulan Muharram juga. Lalu juga Nabi Idris diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit pada bulan Muharram. Lalu Nabi Nuh alaihissalam Allah selamatkan ya, Allah keluarkan dari perahunya setelah 6 bulan ya, Nabi Nuh terombang-ambing di lautan dan Allah tenggelamkan di dalam bumi. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam juga Allah selamatkan dari pembakaran Raja Namrud. Lalu Allah menurunkan kepada Musa kitab Taurat juga pada bulan Muharram. Lalu Nabi Yusuf diselamatkan ya oleh Raja Mesir ketika itu juga pada bulan Muharram. Lalu Nabi Yakub disembuhkan daripada penglihatannya karena ya terganggu oleh buta ketika itu, maka Allah sehatkan juga pada bulan Muharram. Lalu Nabi Ayub alaihissalam Allah sembuhkan penyakit kulitnya ya. Jadi ada yang mengatakan sekitar 30 atau 40 tahun ya penyakit kulit, Allah sembuhkan juga pada bulan Muharram. Lalu Nabi Yunus alaihissalam yang Allah uji beliau karena dia menyesal karena merasa gagal dalam berdakwah ya, sehingga dia ditelan oleh ikan paus selama 40 hari malam, dan juga diselamatkan, dikeluarkan dari perut ikan tersebut juga pada bulan Subhanallah ya. Jadi para nabi terdahulu juga momentum Muharram sangat luar biasa sekali. Makanya Nabi Yunus berdoa dalam perut ikan itu, Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku masuk kepada kezaliman. Karena apa? Karena putus asa kayak gitu. Maka kita jangan seperti Nabi itu kita putus asa ya. Apapun kita menghadapi situasi yang sebegini ya, dalam kacamata orang lain juga pendapat yang pesimis, jangan seperti itu ya. Lalu juga Nabi Musa Allah selamatkan, Allah belah laut merah jadi 2 itu kan, sehingga dia menyeberang ya dengan mengikutnya juga pada bulan Muharram. Lalu Nabi Sulaiman juga Allah berikan, nah ini yang mungkin Nabi Sulaiman ini Nabi juga sekaligus raja di raja ya, raja yang mempunyai kerajaan bukan hanya di langit tetapi bukan hanya di bumi, di langit pun dia kuasai, bahkan alam gaib ya, dia pun kuasai. Kelebihan Nabi Sulaiman. Lalu Allah juga menciptakan dunia ini juga pada bulan Muharram. Lalu juga Allah pertama kali menurunkan hujan pada bulan Muharram. Jadi sangat banyak sekali
sampai-sampai Allah menjadikan atau menciptakan mereka Jibril pada bulan Muharram. Jamaah yang Allah muliakan, oleh karena itu mumpung masih ada separuh bulan perjalanan, kalau kita melihat bulan tadi malam, bulan itu rada-rada sempurna ya, hampir sempurna, berarti kan menunjukkan bulan purnama setengah perjalanan lagi ya. Kita maksimalkan untuk apa? Untuk mengisi daripada perintah Allah ya. Kita diharapkan berbuat kemaksiatan dan kita dituntut beramal soleh sebanyak-banyaknya. Jamaah yang memuliakan, lalu saya akan sedikit membahas tentang kaitannya Muharram ini dengan tahun Hijriah ya, tahun Hijriah. Bisa dinamakan momentum Muharram ini dinamakan sebagai tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam. Nah, kita membicarakan sejarah, lantas bagaimana kejadian atau awal mulanya tahun baru Islam? Apakah dari hijrah Nabi yang pertama yaitu ke Abbasiyah atau Ethiopia yang Afrika, atau bagaimana? Ya. Jadi jamaah yang memuliakan, hijrahnya Nabi ini sebenarnya bukan pada masa Nabi SAW ketika masih hidup ya, penamaannya. Jadi ketika itu ceritanya sahabat Umar ini akhirnya kemarin sebentar ya, dan juga ya, akhirnya dia mengumpulkan 300 sahabat atau sahabat-sahabat yang besar gitu kan, sahabat-sahabat yang masih hidup ketika dengan Rasulullah masih bertemu. Karena ada juga sahabat yang belum sempat bertemu ya, hanya bertemu ketika masih kecil seperti itu. Dia mengumpulkan sahabat-sahabat yang besar, lalu berunding, wahai sahabat seperti ini, bagaimana sebaiknya tentang penanggalan kalian Islam terkait administrasi. Dan jadi ketika Khalifah Umar itu surat menyurat, terus delegasi itu semakin tertata, adanya Baitul Mal gitu kan. Sebelumnya ya negaranya masih al-qadarnya, karena masyarakatnya belum begitu luas, karena semakin penaklukan sehingga Islam kan sudah sampai ke Syam ya, sampai ke Syria, Palestina ya, bahkan ke Afrika ya. Jadi semakin luas Islam, jadi perlu adanya surat menyurat. Akhirnya para sahabat tadi ada yang usul, bagaimana kalau penanggalan Islam, tahun Islam itu kita mulai dari turunnya surat yang pertama atau ayat yang pertama, apa itu? Iqra ya. Surat yang pertama ya, kalau kan ya, surat yang pertama turunnya Al-Alaq Iqra ya. Turunnya wahyu yang pertama. Maka apa? Maka mampu menyebutnya jangan pakai waktu itu. Lalu bagaimana usulan kedua, bagaimana kalau lahirnya Nabi saja kita mulai penanggalan yang pertama ya. Mulai dari lahirnya Nabi ya. Masih ingat hari apa? Senin ya, 12 Rabiul Awal atau tahun gajah. Ya kenapa dinamakan tahun gajah? Karena pada waktu itu belum ada penanggalan Islam kan. Jadi identiknya di momentum apa pada tahun itu? Seperti Amr Husni ketika paman Nabi Abu Thalib meninggal kan, belum ada penanggalan, jadi dikaitkan dengan tahun itu. Jadi seperti itu untuk mengingat, memudahkan. Ada Amr Husni ya, ada tahun gajah dan sebagainya. Dan juga mengapa tidak setuju? Karena pada 40 tahun sejak Nabi lahir itu kan, sampai mendapatkan nubuwah risalah pun tidak ada perubahan. Masyarakat jahiliyah masih seperti itu, malah tambah lama penanggalannya kan. Maka akhirnya yang ketiga adalah usul dari sahabat, bagaimana kalau dari wafatnya Nabi saja ya, dari wafatnya Nabi saja, nanti malah bingung. Harusnya kita merayakan tahun baru itu dengan sukacita, malah kita tahun baru kesedihan akhirnya. Kalau kita merayakan, memperingati gitu kan, mengenang ya. Jadi ini agak sensitif kalau ada misalnya perayaan atau peringatan tahun baru Islam identik dengan kata bid'ah gitu ya. Tapi kalau kajian tahun baru kan isinya beda, padahal yang diisi juga sama, isinya kan memperingati atau belajar bagaimana sirah Nabi ya. Jadi istilah-istilah itu agak sensitif ya. Jadi kita
Kalau istilahnya peringatan tahun baru Islam, sebagian kita mengecap itu tidak ada contohnya, ya kan, tidak ada dalilnya. Tapi kalau temanya kajian tahun baru Islam, kita masih welcome. Sebenarnya nggak terlalu ini lah ya. Nah, dengan hijrah yang kedua, ini istilah. Kalau yang kedua, pendapatnya Umar sendiri yang mengatakan hijrahnya Nabi. Jadi ini nggak begitu terlalu penting ya. Yang jelas kita sepakati bahwasanya tahun baru hijrah atau tahun baru hijriah bermula atau mengenang ketika peristiwa hijrahnya Nabi ke Yasrib waktu itu. Belum Madinah ya, namanya Yasrib waktu itu. Jangan berbahagia. Lalu saya akan sedikit menceritakan ya. Ini mungkin materi sejak saya SD pun sering ya, materi dalam pelajaran PAI ya. Guru agama menceritakan bagaimana perjalanan Rasulullah SAW saat hijrah. Jamaah yang memuliakan, perjalanan Nabi SAW ketika hijrah itu cukup memakan waktu yang lama. Ada beberapa periode, 3 hari pertama di Gua Sur, lalu ada 9 hari perjalanan dari Gua Sur menuju Yasrib, lalu 4 hari di Kuba, ya, lalu baru hari Jumat terakhir beliau pindah dari Cikupa dengan menuju Masjid Madinah Munawwarah. Jemaah yang Allah muliakan, perjalanan hijrah Nabi SAW itu sebenarnya bermula ya, nggak serta-merta Nabi langsung hijrah. Tapi itu ada sejarahnya. Kenapa sih Nabi berhijrah? Karena tatkala waktu itu para tokoh atau sesepuh kaum kafir Quraisy itu mereka gelisah atau galau. Ini bagaimana Muhammad SAW kok dakwahnya seperti ini? Kalau seperti ini terus maka masyarakat akan berubah dan tadinya menyembah nenek moyang kita menuju menyembah Allah. Yang tadinya tidak berada menuju berada. Mereka panik seperti itu. Akhirnya mereka berkumpul para tokoh-tokoh besar itu di Darun Nadwa, atau mereka menamakan Darun Nadwa, yaitu semacam parlementer bagi mereka atau perkumpulan tokoh-tokoh ya, MPR-nya lah, MPR-nya orang-orang kafir seperti itu. Nah, lalu siapakah tokoh pendiri dari Darun Nadwa ini? Itu Usoy, padahal masih ada nasab dengan Nabi SAW. Kan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Usoy, masih ada darah daripada Nabi SAW. Lalu mereka sebenarnya tidak ingin memerangi Muhammad secara langsung waktu itu ya. Mereka membujuk rayu dahulu. Wahai Muhammad, ya, akan aku berikan engkau apa yang kau mau. Kau mau harta, kami kasih. Engkau mau jabatan gitu kan, kami kasih. Engkau mau wanita, kami kasih, gitu kan. Tapi apa kata Muhammad ini yang sering kita dengarkan? Anis saja matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, supaya aku meninggalkan jalan dakwah ini, maka hanya ada kemungkinan aku akan binasa ya, karena aku ikut kalian meninggalkan dakwah, atau Allah menangkan aku, maka sekali-kali aku tidak akan meninggalkan jalan dakwahku ini. Kan gitu kan. Seandainya aku boleh ditangkapkan, itu sangat bagus sekali. Bahasa diplomatisnya itu sangat puitis gitu Pak ya. Enggak langsung mentah, moh gitu kan. Karena memang Rasulullah dibimbing oleh wahyu. Setiap perkataannya adalah wa ma yantiqu 'anil hawa, dan yang Rasulullah mengeluarkan tidaklah dari hawa nafsunya, tidak sekali-kali dari egois, dari sifat kejelekan beliau. In huwa illa wahyu, kecuali wahyu yang mengilhami. Allah yang menuntun Rasulullah seperti itu. Pada besarnya sangat tidak sekali ya. Wallahi amri, demi Allah pamanku, lau di asyamsa biyamin, gitu kan. Seandainya seperti itu. Maka jikalau aku meninggalkan jalan dakwah ini, aku beralih kepada penawaran engkau, maka aku akan binasa. Kalau tidak, Allah akan memenangkan jalan dakwah. Maka sekali-kali aku tidak akan meninggalkan jalan dakwah ini. Jemaah yang Allah muliakan, ini menarik kita pelajari sebentar. Sebenarnya siapa sih pemimpin dari majelis atau majelis Darul Nadwa tadi? Tidak lain adalah pamannya sendiri, Abu Jahal. Padahal nama beliau aslinya adalah Umar bin Hashim. Umar bin Syam. Ya, Umar bin Syam.
Makanya Rasulullah SAW kan pernah berdoa, ya Allah, berikanlah hidayah kepada dua Umar. Ya kan? Umar siapa? Kalau tidak Umar bin Khattab, ya Umar bin Hisham. Tetapi Allah memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Masya Allah ya. Padahal kawannya sendiri yang menolak dengan keras. Nah, terjadi dialog di antara parlementari atau tokoh kafir Quraisy. Bagaimana kita tadi kan sudah menolak Muhammad SAW, menolak untuk mengikuti ajakannya. Lalu bagaimana kita tawarkan lagi, kita bukan tawarkan ya, sudah mentok untuk mencegah biar ini tidak berdakwah lagi. Akhirnya apa? Ada usul yang pertama, bagaimana Muhammad ini kita buang jauh-jauh, kita kucilkan gitu kan. Lalu mereka nggak setuju. Kalau kita kucilkan tidak bisa karena Muhammad ini terkenal dengan Al-Amin, ya kan? Walaupun belum menjadi Rasul, belum menjadi Nabi, dia sudah digelari Al-Amin, orang yang terpercaya, terutama dalam perdagangannya seperti itu. Apalagi ketika dia sudah menjadi Nabi, maka pengikutnya luar biasa sekali, pengikut yang fanatik, yang senantiasa ya menampingi Rasul sangat banyak. Nggak bisa kalau kita membuang dia, pasti kita akan kalah. Seperti itu. Lalu bagaimana kalau Muhammad ini kita bikinkan kotak dari kayu, lalu kita taruh di depan Ka'bah? Lalu juga tidak setuju, para pemuka Quraisy tidak setuju, karena sama alasannya, karena pengikut Muhammad juga besar juga banyak. Lalu Umar bin Syam atau Abu Jahal ini memiliki ide dan ini diterima, bagaimana kalau kita cari satu pemuda yang badannya gede, badannya gede, ahli perang gitu ya. Nah terus kita suruh dia masuk kamar beliau, lalu kita suruh dia untuk memegang kepalanya. Lalu dari yang lain jangan satu, kalau satu nanti ketahuan. Bagaimana kalau kita kumpulkan utusan satu suku, satu pemuda. Nah seperti itu ya. Jadi banyak orang yang ingin membunuh Rasulullah SAW. Seperti apa ya? Sayembara gitu ya. Sayembara. Akhirnya apa? Keputusannya adalah kita kumpulkan dari, kan di Arab itu ya suku-suku ya. Jadi kita ambil satu orang terbaik, pemuda yang kuat, yang tangkas, untuk menghadapi, untuk menculik dan membunuh Rasulullah SAW. Maka ketika malam itu datanglah malaikat Jibril alaihissalam, langsung memberitahu kepada Rasulullah SAW untuk segera hijrah ke Yasrib. Seperti itu. Jadi Rasulullah dapat kabar ya dari Allah melalui malaikat Jibril untuk hijrah ke Yasrib. Ini sebenarnya kisah klasik lah ya, kita nostalgia lah, kita kenang-kenangan ya. Lalu ketika Rasulullah itu lebih awal, jadi Rasulullah beda dengan kita ya. Dia habis isya jam 8 beliau langsung tidur. Bahkan ada hadis yang mengatakan makruh kalau ada pembicaraan ketika habis isya, itu makruh. Bahkan ada juga yang mengatakan riwayat makruh bertamu ketika habis isya, makruh karena waktu itu ya waktu privasi gitu kan. Supaya apa? Tujuannya sih supaya kita bangun lebih awal di sholat, untuk sholat tahajud. Ya kan? Tidur jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 jam untuk tidur. Jadi tidurnya kita maksimal, akhirnya kita bisa tahajud yang dari jam 12 seperti kemarin terakhir sampai menjelang subuh. Nah, semua bangun ketika itu. Lalu salam ketika itu kan sebenarnya kan terbangun, tapi bukan Nabi kan, digantikan oleh sahabat Ali korban wajah. Nah itu ada keajaiban dalam sekalian. Ketika Rasulullah bangun, apa yang terjadi? Di dalam surat Yasin dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ja'alnahu min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ini surat Yasin ini ada kaitannya dengan peristiwa ini. Jadi ketika Nabi SAW membuka pintu kamarnya, karena Nabi lewat, keluar, maka pemuda tadi, para utusan itu merasa seperti terhipnotis gitu kayak. Seakan-akan di depannya itu ada tembok, ya kan? Allah menjadikan mereka di depannya ada tembok, dan di belakangnya tembok sadar, ya tembok. Fa'asyainahum, dan Allah menutup mata mereka dan para utusan kaum suku tadi tidak melihatnya. Jadi Rasulullah keluar dari kamar,
tidak melihatnya. Itulah Allah berikan keajaiban. Lalu setelah itu ternyata sebelum itu kan Rasulullah melemparkan pasir ke hadapan muka para pemuda tadi. Maka mereka masuk kamar dan mereka ingin menangkap Rasulullah untuk memenggal kepalanya. Namun apa yang dibuka adalah, loh kok ternyata engkau wahai sahabat Ali, di mana kamu Muhammad? Maka Ali mengatakan saya tidak tahu. Loh yang tidur di tempat ini saya Muhammad. Jadi kakek Quraisy juga sudah membidik ya, sudah cari informasi di mana kan Rasulullah tidur. Ternyata dengan sehingga Rasulullah karena wahyu dari janda, temuin saya di belakang bukit ini. Nah, seperti itu. Siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, temui saya di bukit belakang bukit ini. Itulah keberadaan Umar. Ya. Sampai-sampai telapak kaki saja itu ditakuti oleh siapa? Oleh iblis ya. Ketika Rasulullah masuk satu gang sebelahnya sudah mendengar. Iblis saja takut gitu kan. Ya, iblis takut. Apalagi manusia seperti itu. Lalu ketika Nabi SAW menemani Abu Bakar menemani Rasulullah SAW, Abu Bakar itu kan naik ke Jabal apa? Jabal Sur ya, bukan Jabal Nur ya, Sur ya, Jabal Sur. Kalau Jabal Sur ada yang mengatakan itu terjang tinggi, jadi jarang bisa. Kalau Jabal Nur itu orang sering di situ ya, jadi beda ya. Jabal Sur, saya. Lalu ketika Abu Bakar menemani Rasulullah dalam pelarian ya, maka sahabat Abu Bakar tadi tidak langsung serta-merta mempersilahkan Rasulullah, silakan Rasulullah masuk. Ya seperti itu. Ya. Entar dulu Rasulullah, biar saya cek dulu apakah di dalam itu ada hal yang membahayakan ya, seperti binatang, apakah ada cacing atau ular. Ini beda dengan kita Pak ya. Mungkin kalau kita menemani Rasulullah, mungkin saya pun Rasulullah jangan dulu gitu kan. Ini kondisinya apa? Malam tidak ada pencahayaan. Kondisi orang dikejar-kejar itu bagaimana Pak ya? Kayak misalnya kita penjaga kita ya. Ada anak kecil yang mencuri, dia dikejar, ketakutan kan seperti itu kan. Jadi dia kondisinya itu mencekam ya. Tapi sahabat Abu Bakar saking setianya kepada Rasul, ya Rasul kan itu saya cek dulu ke dalamnya. Sampai-sampai ada kisah apa ya? Abu Bakar itu saking capeknya dia bersandar ke dinding gua. Jadi dinding gua itu berbatu gak seperti sekarang. Mungkin pandangan yang bersandar itu meresapi daripada kisah hijrahnya Rasul. Jadi bersandar saking lelahnya, akhirnya Rasulullah sampai ngantuk tidur di atas paha Abu Bakar tersebut. Ya. Ketika itu ada cerita yang menarik, sampai Abu Bakar itu menangis, sehingga Rasulullah terbangun dari tidurnya yang pulas tadi capeknya. Terkejut Rasulullah, wahai sahabatku Bakar, mengapa engkau meneteskan air mata? Adakah jangan seperti itu? Apakah engkau rindu keluargamu, engkau meninggalkan anak-anakmu, ya kan? Meninggalkan harta bendamu? Tidak ya Rasulullah. Saya ini tersengat karena jengking. Saya nggak mau badan saya bergerak gitu ya. Kaki saya gerak sehingga engkau bangun, engkau terkejut dan tidur pulas. Saking pengen biarlah Rasulullah yang tidur gitu, ya istirahat. Biar sahabat Abu Bakar yang sengsara katanya. Sampai tidak ada yang bergerak kecuali air mataku. Tidak ada yang bergerak dalam kondisi seperti itu, disengat. Kalau jengking, baik-baik kan jengking. Kita disengat nyamuk aja kalau malam, disengat dicokok semut aja kan panik gitu, disengat kan jengking. Sehingga menangis air mata Rasul saking sakit seperti itu. Masya Allah. Yang inilah pengorbanan yang sangat luar biasa. Nah, Nabi SAW itu 3 hari di dalam gua tersebut. Bahkan ada kisah kan? Saya bersempat saja. Lalu siapakah yang mengirim makanan? Ada yang tahu nggak? Selama 3 hari di gua itu? Ya, Asma, anak dari Abu Bakar. Ya. Dan di sini ada pelajaran
kita ambil belajarnya apa? Bahwa ada peran ibu-ibu, ya, ada peran kaum muslimah dalam menegakkan kalimat Allah. Ada peran ibu-ibu dalam dakwah ini. Jadi peran ibu-ibu harus dilepaskan. Jadi kalau kaum barat sekuler mengatakan Islam itu dikotomi, hak laki-laki warisan laki-laki satu cuma setengah, terus wanita terkekang nggak boleh keluar rumah, wanita nggak boleh mengajar, wanita nggak boleh sekolah, ini salah, ya kan? Dibantah dengan apa? Kisahnya Asma. Bayangkan dari rumah sampai ke bukit itu kenapa nggak keluar rumah gitu kan? Kan keluar rumah, tapi tetap menggunakan apa? Pakaian yang syar'i dan dianjurkan. Jadi ini untuk menepis kaum liberal seperti itu. Lalu jamaah kaum muliakan, selain itu juga ada sahabat juga di antara apa yang bisa kita ambil dari tadi yang menempati ranjang atau tempat tidur Rasulullah adalah sahabat Ali. Jadi sahabat Ali ini dia berperan juga ya sebagai anak muda kala itu untuk menggantikan tidur Rasulullah SAW. Lalu juga ada seorang non muslim kafir Quraisy yang dia juga mengambil peran dalam perjalanan Rasul itu adalah Amr bin Fuhairah, yaitu dia yang pura-pura mengembala domba di bawah busur. Ketika ada mata-mata atau ada kafir Quraisy, dia melambaikan tangannya, memberi isyarat. Ya. Apa yang dapat kita ambil pelajaran? Jadi dalam kita membangun tatanan masyarakat, tidak masalah kita melibatkan orang-orang muslim selama tidak menyakiti, tidak mengganggu akidah kita. Bahkan dalam perjuangan dakwah, ya luar biasa. Non muslim tadi ini, Amr bin Fuhairah memberitahu Rasulullah, mengisyaratkan kalau di bawah ada orang kafir mengajarnya. Jadi jangan kaku, jangan misalnya dalam bermuamalah kan ini lucu ya. Kamu non muslim tidak boleh beli es krim sama aku. Masa aku harus tanya dulu, kamu agamanya apa? Mas Hani, nggak boleh beli es sama saya. Uang ini harus berputar sama orang muslim, yang beli muslim, yang pakai muslim, dan itu kan nggak seperti itu, ya. Jadi Rasulullah menggambarkan Allah memberikan kita gambaran yang luar biasa sekali. Jadi dalam istilah untuk mengemban amanah dakwah ini, mengemban bagaimana agar Islam mulia, aja job description, ada berbagai tugas ya. Ada Ali yang menanti tempat tidur, ada Asma yang mengangkat makanan, ya. Ada Abu Bakar, bahkan Abu Bakar ceritanya itu bukan hanya nyawa yang diperjuangkan, tapi hartanya Pak. Jadi ada harta Abu Bakar ketika itu yang terakhir yang dimiliki ya, sekantong emas dia bungkus dengan kainnya. Lalu ketika itu Asma ditanya oleh kakeknya siapa ya, Abu Farah, ditanya wahai Asma, di manakah emas saya? Ambil kantong dia bungkus dengan batu. Jadi batu dia bungkus dengan, dia menunjukkan ini emas saya masih ada. Jadi penanggung jawab dalam pembiayaan Rasulullah hijrah adalah Abu Bakar. Pembiayaan untuk dia pergi ke Madinah, masya Allah ya. Bapak Ibu yang mau melihatkan, lalu pelajaran kita ambil kenapa Rasulullah SAW 3 hari 3 malam di dalam gua, ya kan? Kenapa enggak sebentar ya? Karena di dalamnya mereka Rasulullah menyusun strategi, ya kapan dia harus pergi, kapan dia ini. Dan ada juga satu orang non muslim lagi yang menjadi penduduk jalan ya. Selepas Rasulullah turun dari Gua Sur, beliau menuju Yasrib atau Madinah yang sekarang, itu yang bernama siapa? Abdullah bin Urai pakai air pakai tok belakang Urai. Dia penduduk jalan Rasulullah, dia yang tahu jalan-jalan tikus kamu. Jangan pakai jalan pantura. Kalau pantura nanti ketangkep ya sama Densus. Jadi dia pakai jalan-jalan tikus gitu ya. Supaya ini siapa yang menunjukkan jalan? Orang kafir lagi. Masya Allah ya. Jadi nggak tahu apakah dia nggak kafir atau tidak, saya tidak tahu wanitanya. Yang jelas orang kafir tadi menunjukkan jalan. Akhirnya pada suatu saat Rasulullah SAW itu dalam perjalanannya terlihat debu yang berterbangan pada pasir. Berarti Rasulullah menganggap ada musuh yang mengejarnya. Ternyata betul Bapak sekalian, ada waktu itu seorang kafir Quraisy yang mengejarnya.
dan beliau ikut sayembara para tokoh tadi. Barang siapa yang dapat menangkap Rasulullah hukum mati, maka akan kita beri apa? 30 ekor unta, ya. Maaf, 100 ekor unta. Kalau misalnya satu ekor unta 30 juta berarti 3 M, Pak. Kalau kamu bisa nangkap Muhammad hidup hukum mati, 3 M itu kalau harganya 30 juta unta ya. Kalau unta yang merah bisa lebih ya, 70 juta berarti 7 M. Maka apa? Nah, ini kisah yang menarik ya. Ketika Syuraqah bin Malik ya, mengejar Rasulullah, belalai tiba-tiba suddenly kudanya itu terprosok, si lututnya yang dua itu terprosok, terguling sampai 3 kali oleh sekalian. Sampai 3 kali kudanya terprosok. Ini Allah tolong ya. Akhirnya Syuraqah mengatakan, ya Rasulullah, dia mulai goyah. Apakah ini bertanda benar urusan Allah? Kalau gitu silakan ambil, dan bawa senjata tombak ya. Ambil tombakku dan ambil kudaku dan ambil perbekalanku, silakan. Berangkat gitu kan. Tapi kata Rasul tidak, bahkan Rasul sempat mengangkatnya, menariknya sehingga dia berdiri lagi. Tidak usah seperti itu, sudah kamu cukup pulang dengan kendaraanmu, dengan bekalmu, pulang sana ke Mekah. Tapi dengan syarat jangan kau beritahu aku sedang dalam perjalanan menuju Yatsrib. Ini penawarannya. Rasulullah harusnya kan kalau kita mungkin melihat orang yang mengejar kita kan kesempatan, bunuh aja sekalian kafir ini, kafir harbi gitu kan. Tapi tidak. Akhirnya apa? Syuraqah kembali meluk Islam. Subhanallah. Hidayah tak boleh. Seandainya Rasulullah ketika itu menebas ya, sudah terjatuh ngapain? Malah ditolong. Tapi dengan upaya tadi akhirnya Syuraqah kembali menjadi Islam. Subhanallah. Bahkan dikatakan masuknya satu orang ke dalam Islam itu lebih baik daripada dunia dari isinya. Ya, jadi kalau kita bisa membawa teman kita ya, tapi dengan cara tidak ada paksaan. Lalu perjalanan Rasulullah SAW tadi 8 hari ya, 8 hari. Lalu ketika Rasulullah SAW sampai di Kuba itu tadi pinggiran kota Madinah ya, pinggiran kota Madinah, sudah hampir sampai kota Madinah. Rasulullah SAW merasakan kehausan yang sangat luar biasa. Lalu Rasulullah melihat ada peternak, ya, ada peternakan situ, beliau meminta air susunya, tetapi peternak itu mengatakan ini lagi musim kemarau, jadi belum banyak untuk jadi kering. Tetapi subhanallah, Allah mengamalkan mukjizatnya. Ketika itu Abu Bakar mengatakan fasyariba Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta irtawaitu, yang artinya Abu Bakar merasakan, ya, Abu Bakar itu merasakan, dia itu nggak minum, merasakan air itu sampai ke tenggorokan Abu Bakar sini. Ya, coba kalau misalnya teman kita minum, ya kita kehausan sama-sama haus nih, teman kita minum, dan kita rasakan apa? Pengen gitu kan? Kayaknya dia doang nih yang bilang dahaganya, tapi enggak. Sampai Abu Bakar mengatakan saya juga merasakan kenyang dan melihat bagaimana air itu masuk ke dalam kerongkongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara pertolongan ya, jadi pertolongan sementara. Jadi ketika kita berusaha hijrah, meninggalkan sesuatu yang buruk ya, menjadi lebih baik, walaupun itu sulit ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sulit, tantangan, kehausan ya, kekurangan, insyaallah ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu jalan berbahagia, maka akhirnya mereka sampai di Kuba dan mendirikan masjid pertama di Madinah, Masjid Kuba. Ya. Inilah. Lalu mereka disambut sorak gembira pada penduduk Madinah, Ansor maupun sahabat yang sudah lebih dahulu hijrah muhajirin. Ini ada istilah apakah mereka menyanyikan syair ya, wala al-badru alaina mizaniyah di luar atau tidak. Yang jelas di sana ada kegembiraan yang luar biasa, ada rasa bahagia bagaimana junjungan mereka sama-sama hijrah bertemu di sana, ya, sangat gembira sekali. Ini ada istilah apakah ada syair atau tidak. Yang jelas mereka merasa haru yang luar biasa. Lalu sampai di Kuba itu 4 hari 4 malam beliau
mendirikan juga sampai Rasulullah meneteskan keringatnya, ya, bercucuran air mata sampai saking terharunya dan mendirikan masjid pertama kali. Lalu Rasulullah SAW bertolak ke Yasrib tadinya hari Jumat, memindahkan masjid tadi untuk sholat dan membangun masjid Nabawi di sana. Lalu Yasrib diganti namanya, bukan hanya pindah secara fisik, tapi juga nama Yasrib Rasulullah ubah, yang artinya Yasrib adalah tanah mati, tanah kering, al-munawwarah yang bersinar, kota yang penuh dengan peradaban, kota yang hirup-pikuk penuh dengan keilmuan. Seperti itu. Yang tadinya jahiliyah menjadi terang benderang bersinar, sehingga Madinah Munawwarah sampai sekarang menjadi pusat rujukan umat Islam, menjadi rujukan kaum muslimin di belahan dunia. Jamaah yang Allah muliakan, banyak sekali pelajaran yang kita ambil ya sebelum penutupan. Minimal tadi yang saya sampaikan, bahwasanya di dalam kita, kenapa sih kita harus tadi ya? Mungkin kalau jauh kalau mengatakan kita harus berdakwah atau mensyariatkan agama ini, ada sebuah ayat yang mengatakan Alhamdulillah bisyukur kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum, kata Allah, kalian semua umat Islam adalah khairul ummah. Apa? Sebaik-baik umat dibandingkan dengan umat Nabi Adam, Nabi Idris, Hud, Ismail dan sebagainya nabi. Kalian umat yang Allah pilih terbaik. Tapi ada syaratnya Pak. Ukhrijat linnas, yang mengeluarkan manusia. Ya kan? Ya semuanya. Ta'muruna bil ma'ruf, ya. Apa? Mengajak kepada kebaikan dan tanhauna, mencegah daripada kemungkaran dan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita mengajak manusia terus senantiasa kita berbuat kebaikan. Mengajak bukan berarti harus berdiri di atas kita, duduk di masjid, ya. Mengajak dalam artian luas adalah mengajak manusia dari apa? Mengajak kepada kebaikan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan keburukan. Jika kita seorang petani, maka bagaimana kita memberikan contoh kita pertanian taat ketika waktu azan, walaupun saya sendiri juga kadang salah. Itulah godaannya. Ketika menjadi guru kita mengajarkan kebaikan, kita menjadi pedagang kita jujur, tidak mengurangi timbangan. Itu kan ajakan-ajakan yang sifatnya visual ya, yang bisa dilihat oleh mata. Ya, dakwah bilhal, dakwah dengan kondisi kita. Jadi apapun profesi kita adalah doa, kita adalah dai. Nahnu doa qabla kulli syai'. Kita adalah dai, kita adalah penyuluh kebaikan sebelum kita menjadi apapun. Sebelum kita menjadi dokter, kita adalah sang penyuluh kebaikan, seperti itu. Seorang seniman juga dia seniman yang berakhlak mulia, seperti itu ya. Jadi di dalam kita, kembali lagi, mengapa di dalam kita beragama atau mengemban risalah mengajak umat ini, kita diperlukan sebuah tim yang solid. Tadi sebagaimana saya sebutkan tadi, sahabat Ali, seorang pemuda ya, yang tidak tahu menggantikan posisi Nabi di rajanya. Asma putri Abu Bakar menjadi kurir atau pengantar logistik, ya kan? Lalu ada tadi orang kafir menjadi mata-mata, ya. Lalu Abu Bakar sendiri pun mengorbankan jiwa dan raganya, bahkan uangnya, hartanya untuk hijrah. Lalu yang terakhir adalah yang dapat kita ambil sini adalah bagaimana peranan fungsi masjid terhadap peradaban Islam. Kita tahu bersama bahwasanya masjid adalah pusat peradaban. Dari masjid ya ini kita bangun peradaban menjadi lebih baik. Contohnya saja ya, di Al Azhar ada universitas tertua yang Islam, Al Azhar Kairo. Itu berdiri dari masjid. Ya. Lalu itu kan zaman dahulu. Sekarang kalau kita tahu semua pesantren Darussalam, Gontor itu juga bermula dari masjid, Baitul Atiq ya, di Ponorogo dari masjid. Bahkan Perserikatan Muhammadiyah lahir di masjid Kota Gede ya, Kauman. Itu dari masjid Muhammadiyah. Ya. Bahkan informasi terakhir kita tahu bersama bagaimana ya dari Muhammadiyah kan melahirkan sehingga ada rumah sakit, ada pendidikan luar biasa. Bahkan yang terakhir saya sendiri ke sana dulu tahun 3 tahun lalu, saya ke Masjid Jogokarian. Ketika itu saya merasakan sendiri Pak, ketika habis setiap hari itu boleh subuh setiap hari.
Tapi kan karena dia sudah lama, dia nggak langsung kayak kita baru setengah tahun bisa seperti itu kan misalnya. Dia bahkan Jogogan itu berada di tengah-tengah kaum abangan, kaum komunis seperti itu di Jogja. Tapi dengan kesabaran dakwah, setiap pagi itu ada kajian dan kita makan prasmanan, kita makan prasmanan. Bahkan untuk musafir disediakan di atas mes atau tempat tinggal, dan yang ingin ngopi silakan sediakan. Jadi luar biasa sekali. Bahkan ada satu masjid yang bisa kita nanti Bapak Ibu silakan dicek di YouTube ya, Masjid Munzalan atau Masjid Kapal ya. Jadi bentuknya seperti kapal itu di daerah Kalimantan Barat, di Kalimantan di mana ya? Ya, Kuburaya. Jadi masjid yang kecil, lebih kecil daripada kita, 7 kali 11 meter. Dia berada di tengah-tengah Chinese, kan saya Chinese yang Kalimantan itu. Tapi mereka setiap hari mendistribusikan itu hampir sekian kintal beras. Bahkan dia setiap hari juga ada 80 cabang dia di seluruh Indonesia untuk pendistribusian beras. Ya bagaimana dengan kita? Muzalah itu Pak, butuh waktu berapa? 8 tahun. 8 tahun untuk seperti dari tahun 2012. Jadi alumni Gontor dia punya kayak Haji Lumun Hakim, lalu S2 di Malaysia, dia berdakwah lewat masjid. Lalu dia juga punya pabrik kopi, dia punya di masjid itu, artinya ada duduk usaha, ada ada kos-kosan, lalu ada pabrik kopi, ada usaha muslim, sehingga masyarakat sekitarnya juga terbantu dari masjid tersebut. Ya inilah tentunya harapan kita ke depan, bagaimana masjid ini menjadi makmur lagi. Sementara kita masih hanya masih bisa memberikan ya seperti program Jumat Berkah dan Ahad Berkah mungkin ya. Semoga kita bisa lebih luas, bermanfaat bagi sekitar kita. Tentunya semangat hijrah ini menjadikan kita bangkit lagi ya. Karena apa? Karena ini dari hijrah adalah kata Umar radhiyallahu anhu, al-hijratu tafarraqa bainal haqq wal batil. Hijrah adalah pembeda kita dari yang hak dan yang batil, yang salah. Karena ketika Rasulullah SAW hijrah, menyuruh sahabat juga ada yang mau berhijrah. Alasannya keluarga saya bagaimana, ternak saya bagaimana. Nah ini mereka hanya tersaring siapa yang hijrah, siapa yang enggak. Jadi semoga dengan spirit Muharram ini masih ada 15 hari terakhir, kita manfaatkan untuk bagaimana upaya kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih sering lagi. Yang mungkin ya coba kita paksa, karena kalau nggak dipaksa itu sulit Pak ya. Kita awali dengan kita paksa dulu, kita paksa mungkin 40 hari. Ada yang mengatakan kalau kebiasaan kita 40 hari insya Allah itu menjadi suatu kebiasaan. Kalau sudah biasa nanti akan cinta, kalau sudah cinta akan ketergantungan, kalau sudah tergantung itu menjadi sebuah adat atau kebiasaan. Jadi kalau nggak ke masjid, kalau nggak tahajud, ada yang kurang. Jadi kita latih sedikit demi sedikit ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah murni dari saya pribadi yang doif, yang kurang ilmu ini, apabila ada kebenaran semangat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-afu minkum wastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wastaghfirullahaladzim. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.